Oke, ya baik. Jadi, untuk praktikum kali ini ya, topik kita adalah membahas tentang VPN atau Virtual Private Network ya. Jadi kita akan melakukan konfigurasi VPN, baik itu remote access VPN maupun site to site VPN. Nah, site to site VPN biasanya digunakan untuk menghubungkan, 2 jaringan ya, dua site yang, eee, berjauhan gitu ya lokasinya. Kemudian, 2 lokasi tersebut terhubung dengan internet. Nah, menggunakan internet, ya kita bisa menghubungkan, jaringan lokal yang ada di kedua site tersebut. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya IPB ya, IPB punya, beberapa server ya, di data centernya, ada beberapa center, ingin berkomunikasi dengan server BNI. Jadi ini BNI punya server, kemudian ini server ini tidak dipublish secara secara apa namanya, secara publik gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan ping dari sini ya, dari server DNS ke server BNI, nah tidak bisa ya, failed. Karena server BNI ini tidak punya IP public ya. Nah, bisa saja server BNI ini kita berikan IP public gitu ya, kita konfigurasi NAT di sini. Supaya nanti, kalau IPB berkomunikasi dengan BNI, bisa menggunakan IP publiknya. Nah, tapi kita, dalam keadaan tertentu, contohnya untuk server-server tertentu, nah server DB misalnya, kita tidak mau mengekspos, server DB itu supaya semua bisa diakses melalui jaringan internet gitu ya. Oleh karena itu, nah si server DB BNI ini tidak punya IP publik gitu ya. Atau bisa juga kita menggunakan firewall gitu ya. Firewall kita tutup, kita berikan aksesnya strict hanya kepada IPB saja gitu ya. Diberikan IP public kemudian dijaga dengan firewall. Nah, bisa juga seperti itu ya. Itu salah satu alternatif. Nah, alternatif lainnya kita bisa menggunakan VPN ya. Jadi jaringan lokal BNI di sini di belakang router BNI ini kita bisa hubungkan ya dengan jaringan lokal IPB di sini. Sehingga nanti ketika server-server IPB ini berkomunikasi dengan BNI, bisa menggunakan IP lokalnya BNI gitu ya. Jadi bisa ngeping ke berapa ini? 10.10.10/24 gitu ya. Atau di server ini sudah dikonfigurasi 10.10.10.2 ya. Nah, kemudian di di topologi saya sudah siapkan ini satu buah router. Jadi router ini kita fungsikan seperti server gitu ya. Nah, nanti router ini namanya site to site VPN server gitu ya. Nah, nanti dia akan melakukan mengestablish koneksi VPN dengan router BNI ini. Gitu ya. Jadi kalau sebelum kita mulai kita pastikan dulu ya antara BNI ini bisa nge-ping ke sini ya, successful ya. Nah, ini untuk kebutuhan site to site VPN. Tadi ya contohnya IPB dengan BNI. Ya, kalau misalnya VPN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal IPB di Dramaga dengan jaringan lokal diploma misalnya atau vokasi ya sekarang. Nah, bisa tidak ya? Bisa juga ya. Jadi bisa seperti itu ya. Atau kalaupun misalnya BNI ini servernya punya IP public gitu ya, punya IP public bisa di-ping dari luar gitu ya, bisa dikonekkan ke IP publiknya. Kemudian kita ingin securekan, kemudian server IPB juga punya IP public, jadi IP public dengan IP public. Kemudian kita ingin securekan komunikasi antara kedua server tersebut ya, yang berkomunikasi melalui IP public tadi. Nah, kita bisa gunakan juga VPN di situ ya. Jadi kegunaannya VPN di situ apa? Ya untuk mengenkripsi saja, mengamankan data yang ditransfer melalui jaringan internet. Gitu. Jadi tidak digunakan untuk menghubungkan kedua jaringan lokal. Gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Jadi pemakaiannya bisa bermacam-macam. Ya. Nah, kemudian juga kita punya remote worker di sini ya. Remote worker terkoneksi ke DSL ya, jaringan DSL. Kemudian dia ingin mengakses jaringan lokal IPB ya.
kita siapkan di sini juga remote access server VPN gitu ya, dalam bentuk router sini ya, router. Jadi dia nanti bisa connect ke VPN melalui router ini, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan PC-PC ya, perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan IPB. Gitu ya. Nah itu adalah contohnya remote access VPN. Ya. Jadi biasanya di sini di klien kita membutuhkan sebuah software perangkat lunak yang digunakan untuk mengestablish VPN, koneksi VPN antar server dengan klien. Ya, nah mungkin ketika kita kemarin SOJK apa namanya? Kemarin kita SOJK ujian praktikum UTS, ya, kalian sempat juga menggunakan VPN ya untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan setimnya. Nah, itu salah satu contoh penggunaan remote access VPN ya. Dan kalian waktu itu perlu install OpenVPN client di server kalian. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, langsung aja kita konfigurasi ya. Pertama kita konfigurasi site to site VPN. Langsung saja masuk ke CLI-nya. Itu. Nah, kemudian di sini saya sudah siapkan konfigurasi ya, konfigurasi VPN-nya. Kita lihat di sini saya punya dua konfigurasi, BNI dan IPB gitu ya. Nah, ini biasanya konfigurasinya istilahnya mirror ya, mirror satu sama lain, berkebalikan. Coba kita lihat konfigurasinya dari yang IPB dulu. Nah, kita lihat di sini ada pertama access list. Jadi ketika kita berbicara tentang IPsec VPN, ya, IP Secure VPN, maka ada yang dinamakan namanya interesting traffic. Jadi interesting traffic itu apa? Jadi traffic yang harus diprotek istilahnya. Harus dilewatkan ke VPN, kemudian diproteksi dengan menggunakan enkripsi. Ya, nah itu adalah interesting. Nah, bagaimana kita mendefinisikan interesting traffic? Interesting traffic kita definisikan dalam bentuk access list. Artinya ketika ada paket ya, ketika ada paket dari 192.168 di mana ini adalah subnet farm servernya IPB, data center IPB. Kalau ada traffic dari subnet ini, paket dari subnet ini, tujuannya ke subnet ini, maka itu termasuk ke dalam interesting traffic. Ya, jadi harus dilewatkan ke dalam VPN, harus dilindungi, harus dilewatkan melalui tunnel, harus dilindungi menggunakan enkripsi dan fitur-fitur IPsec lain sebagainya yang kita bahas di kuliah. Gitu ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan membuat crypto ISA KMP ya, atau namanya Internet Security Association Key Management Protocol. Jadi ini kalau nggak salah atau di literatur lain gitu ya, namanya ini adalah IKE, Internet Key Exchange. Ya, jadi ISA KMP ini ya mungkin kalau kalian baca di literatur lain namanya sama dengan IKE ya. Kripto ISA KMP ini ya, jadi kita di sini mendefinisikan rule ketika si router ini melakukan establishment IPsec phase 1. Ya, jadi pada IPsec ya, sebelum kita membangun tunnel ada namanya, jadi ada phase 1 dikenal dan phase 2. Di mana phase 1 ini digunakan untuk istilahnya apa? Peering ya antar kedua router. Dalam hal ini router mana? Router IPB dengan router BNI gitu ya. Nah, ketika peering ini apa sih yang dilakukan? Ya, ketika peering ini kedua router ini harus mengidentifikasi satu sama lain contohnya. Oleh karena itu di sini kita punya authentication dalam bentuk pre-share ya. Jadi kalau di ujung sana menggunakan key namanya IPBBNI, ya, jadi ini ujung sini ini adalah IP BNI, IP router BNI. Kalau dia menggunakan IPBBNI maka itu terautentikasi. Ya, nah, kemudian ya phase 1 ini juga ya hasil dari negosiasi phase 1. Jadi tadi ingat ya di IPsec ada
2 kali negotiation phase 1 dan phase 2. Di mana phase 1 ini tadi kita mengautentikasi router satu sama lain, kemudian hasil dari negosiasi phase 1 ini kita digunakan oleh router untuk manajemen link gitu ya. Jadi istilahnya kayak ngecek apakah router di sana masih hidup apa enggak gitu ya. Kemudian ya tadi ya salah satunya ngecek router sana masih hidup atau enggak. Nah, itu kan perlu dipertukarkan secara secure gitu ya. Jadi untuk menjaga, memaintain link tadi ya. Oleh karena itu kita punya pilihan enkripsi di sini ya. Enkripsi menggunakan AES ya. Advanced Encryption Standard 256 panjangnya. Kemudian kita juga punya di sini adalah grup Diffie-Hellman 5. Ya, jadi AES ini menggunakan kriptografi simetrik gitu ya, kunci simetrik yang udah kita bahas di kuliah. Nah, kemudian supaya kunci simetrik tadi bisa dipertukarkan dengan secure, maka menggunakan Diffie-Hellman. Ya, di sini Diffie-Hellman-nya ada grup 1, 2, dan 5. Ya, dimana Diffie-Hellman ini adalah asimetrik, ya, algoritma asimetrik. Nah, dia digunakan untuk mentransfer ya, menghantarkan kunci simetrik dari AES ini, gitu ya, supaya secure. Nah, kemudian juga ada lifetime. Di sini lifetime ini berbicara tentang apa? Setelah berapa lama? Ya, setiap berapa kali sekali ya? Setiap berapa kali router ini mengidentifikasi satu sama lain. Ya, jadi phase 1 ini diulang lagi setiap berapa kali? Ya, setiap kita sebutkan ini apa namanya? 1 hari ya, dalam detik gitu ya. Nah, jadi ISA KMP ini membentuk namanya ISA KMP Security Association. Jadi supaya si router dengan router berasosiasi satu sama lain, kemudian itu digunakan untuk asosiasi dari phase 1 tersebut digunakan untuk memaintain link ya, maintain link. Nah, kita kemudian di sini ada SKMP key tadi sudah saya jelaskan, ini untuk mengidentifikasi router di sana dia harus menggunakan key yang sama gitu ya. Nah, IP router di seberang sana ini adalah IP BNI 101.82. Oke, nah kemudian kita masuk ke konfigurasi untuk phase 2 negotiation IPsec negotiation phase 2 ya. Nah, hasil dari negotiation phase 2 ini barulah digunakan untuk menghantarkan ya data yang sebenarnya. Jadi kalau tadi misalnya ada server IPB berkomunikasi dengan server BNI, nah itu kan datanya baru diprotek dengan hasil dari phase 2 ini. Ya, jadi pada phase 2 ini sama juga kita punya lifetime juga ya, kita membentuk security association juga. Kita berikan lifetime-nya di sini setengah hari. Kemudian kita di sini mendefinisikan transform set. Transform set, nomor transform setnya 50. Ya, kemudian nah di IPsec kita kalau saya masuk ke sini ada yang namanya authentication header ya, untuk digunakan autentikasi saja, dan ada juga namanya encapsulating security payload gitu ya. Jadi si IPsec ini kan protokol framework ya, dia protokol framework. Kemudian kita bisa pilih ya apakah kita hanya mau menggunakan framework dia untuk autentikasi saja. Jadi autentikasi ini tidak melindungi, tidak mengenkripsi data yang dikirimkan, ditransmisikan. Nah, tapi kita bisa juga menggunakan ESP ya, atau encapsulating security payload, di mana payloadnya kita enkripsi atau kita bisa kombinasikan. Jadi kalau kita lihat di sini AHA, kalau kita memilih AHA maka tidak ada fitur enkripsinya, algoritma enkripsi ini nggak ada di AHA ya. Tapi kalau ESP dan ESP plus AHA baru
ada ya. Jadi AHA ini cuman integrity ya, jadi apakah data ini di tengah jalan berubah atau enggak, dari dikirimkan sampai diterima apakah ada perubahan. Ada yang men-temper gitu ya. Autentikasi untuk kedua endpoint saling saling membuktikan identitasnya satu sama lain gitu ya. Kemudian ini adalah untuk pertukaran kunci ya, pertukaran kunci ini simetrik ini. Oke, nah kembali lagi ke konfigurasi kita. Jadi kita di sini punya transform set ya, bahwa data kita akan ditransform setkan. Nah ini sebenarnya AHA authentication header menggunakan untuk integrity-nya menggunakan SHA ya. Jadi HAMAC ini has message authentication C-nya saya agak lupa ya. Has base message authentication code ya. Jadi ini untuk menjaga integrity. Jadi ini sebenarnya yang di sini ya, integrity. Nah, kita menggunakan integrity-nya kita menggunakan SHA ya, bukan MD5. Kemudian ini sebenarnya kita bisa juga cuman menggunakan ESP ya, ESP AS, kemudian ESP SHA HAMAC, itu sebenarnya sudah sama ya, sudah mengcover ini. Tapi nggak apa-apa, kita define di sini ya. Nah, kemudian ini adalah deklarasi transform set kita. Artinya data kita akan ditransformasikan menggunakan enkripsi algoritma AES256 panjang key-nya. Kemudian untuk integrity menggunakan SHA ya, untuk tanda tangan digital dari kita punya apa yang kita kirimkan, traffic kita ya, paket kita. Kemudian ini kita bind ya, dan jadi kita bind ke dalam sebuah crypto map ya. Jadi kita kombinasikan ya, bahwa peer-nya di ujung sana kita menggunakan, ingat ini untuk phase 2 ya. Jadi peer untuk phase 2 ya sama juga pastinya dengan phase 1 ya. Kemudian kita sama juga definisikan menggunakan DV-Hellman 5 untuk pertukaran kunci simetriknya. Kemudian kita security association lifetime-nya ya. Jadi ini security association lifetime tadi ya, untuk kapan kita ulang lagi ya proses autentikasi ini ya. Kemudian transform set nih kita menggunakan ini yang 50. Kemudian baru kita bind juga dengan kita punya interesting traffic match, kita punya interesting traffic definition dalam bentuk ACL ya. Jadi kalau ada dari subnet ini ke subnet ini, maka match harus ditransformasikan ya, dengan menggunakan transform set ini. Nah, barulah cryptomap ini kita apply-kan ke interface. Nah, kemudian di sisi BNI ya sama juga ya, cuman ditukar saja. Tapi ini, jadi ini adalah subnet lokalnya BNI, ini subnet lokalnya IPB, kemudian ini adalah IP publiknya IPB. Tapi kita lihat di sini bahwa ini harus sama ya, bahwa algoritma yang digunakan pada phase 1 maupun phase 2 ini harus match ya, harus identik ya, harus sama persis ya dengan yang digunakan oleh router IPB ya. Nah, kita menggunakan transform set yang sama juga kita bikin cryptomap, baru kita jalankan cryptomap itu di interface. Kita langsung saja kopikan ini, kita pastekan ke IPB punya ya. Kita pastekan. Oke, selesai. Kemudian BNI kita kopikan juga. Video terminal, kemudian pastekan ya, maka kita sudah berhasil ya, kita sudah mengkonfigurasi ya. Oke, nah langsung saja kita coba ping dari
server DB-BNI ini kita coba ping ke ke IPB punya ya, IPB punya server. Di IPB punya server di 192.168.10.2 ya. Nah, mungkin di beberapa paket pertama akan request timeout ya. Nah, nanti biasa di paket-paket yang akhir baru dia berhasil reply. Oke, kita coba lagi ya. Coba lagi. Nah, sambil ini coba mungkin ada kesalahan konfigurasi. Kalau ada kesalahan konfigurasi, nah ini kita sambil periksa ya. Sambil periksa di sisi IPB, show crypto security ISA KMP SA. Nah, ini sudah aktif. Oke. Jadi ISA KMP SA. Kemudian juga show IPsec crypto. IPsec ini untuk menampilkan Security Association Phase 2 ya. Kita lihat di sini oke. Tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Kita lihat di sini benar ya, 192 lokalnya. Kemudian ini adalah tujuannya lokal BNI ya. Oke, betul. Nah, kemudian di BNI kita coba show crypto ISA KMP SA aktif juga, sudah established. Kemudian show IPsec, show crypto IPsec SA ya. Oke, sudah aktif juga. Maka kita coba lagi aja ping ya. Masih time out. Mungkin ini saya ada yang terlupa ya, bahwa di sini di PB Core kita coba ini dulu, kita coba show run. Kita mungkin tidak punya rootnya ya. Ya betul ya, kita nggak punya rootnya ya. Root ke 10 10 10 ya, jadi kita bisa konfigurasi saja IP root ke 10 10 0 255.255.255.0 melalui mana? Melalui sini ya. Kemudian dari sini nanti dikirimkan ke BNI ya, 1202 202 202 1 itu sebentar ya, saya lupa berapa IP ini, 138 ya, 138. Oke, kita coba ping lagi. Nah, sekarang sudah di play. Jadi kita lihat di sini bahwa mungkin kita perlu sambil simulasi ya. Jadi kita sambil simulasi, kita lihat bagaimana paket itu berjalan ya. Dari sini ke sini. Sorry. Oke, kita lihat. Kita capture forward. Kita coba lihat di sini ya. Tengah jalan, nah kita lihat inbound PDU ya. Kemudian kita lihat di sini seperti ini ya. Source-nya sudah IP public, cuman kita lihat di sini di dalamnya ya, ada AH ya, AH header dan ESP header. Jadi setelah kemudian baru ada IP lagi. Ya, kita lihat bahwa ini IP yang dienkapsulasi. Kita lihat source-nya ini, destination-nya IP IPB. Ya, dienkapsulasi menggunakan ESP header, AH header,
baru kemudian IP lagi ya. Ini adalah enkapsulasinya. Oke, kita capture forward. Kita lihat dulu ya. Ini pasti akan melewati sini dulu. Nah, kita lihat dia masuk ke site-to-site server, VPN server. Baru dari site-to-site VPN server sampai ke user ya. Sampai ke tujuannya. Nah, ketika kembali ya sama juga ya. Masuk ke site-to-site VPN server, baru kemudian dikembalikan ke si source-nya. Oke ya, nah seperti itu. Jadi seperti itu untuk site-to-site VPN. Nah, kita bisa lihat bahwa kita bisa menghubungkan dua jaringan lokal yang terpisah dan dia punya akses internet seperti ini. Oke, nah kemudian langsung saja kita lanjutkan dengan konfigurasi remote access ya, remote access VPN. Nah, konfigurasi remote access VPN ini kurang lebih sama ya seperti tadi site to site VPN. Kita bisa lihat di sini, cuman yang bedanya kita pertama mendefinisikan AAA dulu ya. AAA singkatan dari Authentication, Authorization, dan Accounting. Nah, AAA ini kita mendefinisikan untuk user yang mau connect ke VPN ya. Dia harus memberikan kredensial, dia harus memberikan login. Oleh karena ini sini kita bikin login untuk defaultnya juga lokal, jadi menggunakan database lokal, username yang dibuat lokal. Nah, di sini kita bikin username-nya di sini. Namanya Steve, passwordnya Steve. Artinya ketika si remote worker itu ingin connect ke VPN, dia harus masukin username password Steve ya, STIF. Kemudian ya untuk authentication login namanya VPN out. Ya, nanti VPN out ini akan digunakan di bawah ya. Ya sama juga lokal ya. Kemudian untuk authorization network VPN juga kita menggunakan lokal ya. Kemudian sama yang dilanjutkan dengan mendefinisikan rule crypto ISA KMP phase 1. Ya, jadi kita ketika membentuk phase 1, ketika membentuk peer phase 1 gitu ya tadi, untuk maintain koneksi antar dua endpoint, kita menggunakan ini ya, contohnya tadi enkripsi komunikasi ketika ngecek sehat apa enggak ya, di ujung sana masih hidup apa enggak, itu menggunakan AES ya, di enkripsi. Kemudian authentication menggunakan pre-share ya. Kemudian grup di Hellman, kemudian sama juga lifetime. Nah, ini phase 1. Dan kemudian juga bedanya sedikit di sini kita membuat klien grup ya, atau VPN group ya. Jadi di sini nanti si klien ini ketika connect dia harus mendeklar ya dia pakai grup yang mana ya, karena di grup ini kita punya pool ya. Jadi kalau kita lihat pool di bawah ini adalah IP lokal yang akan diberikan ke si remote client ketika sudah terkoneksi ke VPN ya. Kemudian yang ini ada key groupnya juga. Kemudian sama kita transform set ya, bikin transform set. Kemudian cuman bedanya kita bikin sekarang dynamic map ya, dynamic map menggunakan transform set yang udah kita buat. Kemudian reverse route ya, reverse route ini untuk menginjek routing ya, supaya ketika dari dalam mapping ke mana, ke remote client ya, yang IP-nya adalah nanti diberikan ini, dia dipaksa melalui si VPN gateway ya, VPN server. Kemudian kita tadi bindingnya kita kombinasikan yang sudah kita definisikan di atas. Untuk autentikasi kita menggunakan AA lokal tadi. Nah, ini kita sebutkan di ini ya, client bisa KMP. Nah, kemudian dan lain sebagainya ya. Kemudian menggunakan map apa yang kita gunakan ya. Nah, kemudian sama kita terapkan di interface. Ini langsung saja kita copy,
kita copy satu ya kalau ini ya. Jadi pertama bikin AAA, kita masukkan ke sini LA lalu kemudian kita bikin user ini yang akan digunakan. Terus saya bikin ya. Kemudian user sudah kita buat, kemudian isa KMP v1 pastekan, kemudian untuk klien grupnya isa KMP group, baru kemudian kita isa KMP phase 2 atau namanya ini IPsec Association. Kalau V1 tadi namanya adalah Security ISA KMP Security Association. Paste. Kemudian terakhir terapkan di interface. Nah, kemudian terakhir bikin pull. Oke, nah kita sudah selesai bikin bikin konfigurasi remote access VPN. Kemudian kita langsung saja ke klien kita, remote klien kita yang menggunakan DSL. Pertama apa yang perlu dilakukan? Pertama yang perlu dilakukan adalah dial PPPoE-nya juga, PPPoE ya, dulu yang sudah dikonfigurasi di pertemuan sebelumnya ya. Oke, PPPoE connected ya. Kalau kita lihat sini dia dapat IP config. Ini ya, dia dapat IP PPPoE-nya di sini. Kemudian sudah connect PPPoE, kita connect VPN ya. VPN kita nama grupnya apa tadi? Nama grupnya adalah STIF group. STIF group. Kemudian key-nya adalah sama juga ya. Kemudian ini IP-nya 202, 202, 202. Kalau nggak salah 133 ya, 133. Username-nya STIF, passwordnya STIF ya, yang ada di sini ya. Oke, kita coba connect. Sambil saya pastikan IP-nya benar apa enggak. Connection time out 1333 ya, betul ya. Kita coba konekkan lagi. Ya, atau mungkin kita bisa coba ping dulu ya. 202 202 202 133 verify. Kemudian kita coba lagi connect tadi. Harus isi lagi. Grupnya STIF group, grup key-nya STIF juga 202. VPN is connected ya sekarang. Nah, dia dapat IP yang sudah kita definisikan di pool sini. Sekarang kita coba apa ping ya. Ping 92.8 20 titik 10 ya, 10.2 kita coba. Ping
Ya, ini masih request timeout. Oke, request timeout. Saya sambil coba ping juga dari sini ya. Stopping 92 808 berapa? Tadi 10.139 ya 9 4 129 ya sudah reply. Oke, nah silahkan kalau kita udah apa namanya, kita udah 1 jam ya. Silahkan kalau ingin di apa namanya, di explore juga ya untuk yang remote access VPN-nya menggunakan simulation. Jadi kalau kita apa namanya, menggunakan simulation bagaimana perjalanan paketnya, nah kurang lebih sama seperti tadi yang site to site VPN. Silahkan dilanjutkan ya. Silahkan dilanjutkan apa dengan praktikum mandiri. Kemudian apa namanya, eh, instruksi ya, penjelasan terkait teori tentang IPsec nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi, akan dijelaskan pada kuliah ya. Oke, terima kasih ya, semoga sukses praktikum mandirinya. Sampai berjumpa di praktikum selanjutnya.